Aku membekap mulut sekuat mungkin saat sosok menyerupai diriku itu berjalan mendekati Indah kembali. Tidak hanya memakan daging Indah, wanita itu juga mengobrak-abrik wajah Indah dengan memakan daging sepatu gignya, seolah memiliki rasa amarah serta dendam kepada Indah. Wanita itu terus melakukan hal itu hingga akhirnya dia berbalik dan kembali menatapku. Aku mengedipkan mata sekilas dan baru menyadari bahwa aku masih ada di atas ranjang dengan tubuh berselimut dan aku yang baru terbangun dari tidur. Rupanya aku bermimpi. Astagfirullahaladzim, ini pasti karena aku terlalu iri pada Indah. Istighfar Kartika, aku menggerutu sembari mengusap wajah. Hari sudah pagi, entah Mas Hakim sudah membuka kunci pintu atau belum. Aku beranjak dari ranjang berjalan perlahan membuka pintu. Ternyata sudah tidak dikunci. Aku segera keluar dan sedikit terkejut mendengar suara erangan dari kamar Indah. Gegas aku berlari ke sana dan mendapati Mas Hakim tengah berdiri di samping ranjang sembari menatap datar ke arah Indah yang ditangani oleh seorang wanita tua. Aku tidak tahu siapa wanita tua itu, tapi sepertinya dia seorang dukun. Jabang bayi sudah enggak ada, Kim sudah meninggal ini, ucap wanita itu yang membuat langkahku sedikit terhenti. Dek, anak Indah meninggal di dalam kandungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku setelah menginterogasi Mas Hakim. Pria itu masih bergeming, tidak mengatakan apapun. Mas Hakim memang seperti itu, tidak banyak bicara. Kalau kata anak sekarang, dia itu cool atau dingin. Itu yang membuatku jatuh hati padanya dulu. Tetapi dinginnya ternyata berbeda, dia penuh misteri. Mas, kenapa? Tanyaku lagi. Janinnya Indah meninggal di dalam kandungan. Ini sangat bahaya untuk dirinya, ucap wanita tua yang duduk di sebelah Indah. Indah tidak mengatakan apapun, dia hanya merintih dengan bibir yang semakin membiru. Tangannya bergerak-gerak seolah memintaku untuk mendekat. Bahkan tampak beberapa kali bibirnya berusaha untuk mengeluarkan suara. Aku yakin sakitnya pasti luar biasa. Lalu bagaimana Mbah? Tanyaku pada wanita ini sembari mendekati Indah. Harus dikeluarkan. Masalahnya keadaan Indah sangat lemah. Aku butuh bantuan. Wajah wanita ini tampak cemas, membuat aku juga ikut panik melihatnya. Ditambah tangan Indah yang bergetar hebat. Mas Hakim keluar dari kamar yang membuat aku cepat membuntutinya dan terpaksa melepas genggaman tangan Indah. Meski dia nampak enggan, aku harus memaksa demi menanyai suamiku itu. Mas, kamu mau kemana? Tidak ada, duduk saja. Dengan wajah santai, Mas Hakim duduk di kursi ruang tengah. Dengan tatapan datar menatap vas bunga di atas meja. Padahal di dalam anak dan istrinya dalam bahaya. Kenapa kamu diam saja, Mas? Anak kamu sudah meninggal dan istri kamu tengah meregang nyawa. Semua itu karena kamu, Mas. Kamu memaksakan nafsu kamu sehingga semua ini terjadi. Pepiku tidak lagi bisa menahan amarah. Kalau kamu tidak tahu apa-apa, sebaiknya diam, Kartika. Mas Hakim menjawab dengan wajah yang sedikit menahan marah. Bagaimana aku bisa tahu kalau dia bahkan tidak menjelaskan apa-apa? Merasa semakin kesal dan malas berdebat dengan pria itu, aku berencana lekas kembali ke tempat Indah. Tetapi bunyi lonceng dari panggilan ibu mertua membuatku urung. Hari ini aku memang belum menemui wanita itu. Dia pasti tengah mencari-cariku. Pintu kamar ibu mertua terbuka. Sepertinya baru ada orang yang keluar dari sana. Tapi siapa? Apa Mas Hakim? Apa kabar, Bu? Sapaku. Wanita berambut panjang yang sebagian telah memutih itu hanya menatap dengan sedikit senyuman. Rambut ibu digerai bebas di atas bantal, masih dalam posisi yang sama seperti saat terakhir kali aku membenarkannya. Rambut ibu sudah bau nih, nanti mandi ya, keramas ya. Merawatnya adalah tugas dan kesenanganku sepanjang hari. Seperti merawat ibu kandungku sendiri.
Sejak menikah dengan Mas Hakim, dia menyayangiku seperti putrinya juga. Entah apa yang terjadi hari itu hingga membuat dia lumpuh dan pada akhirnya terjadi seperti ini. Ditambah tak lama Mas Hakim meminta untuk menikah lagi. Di saat usia pernikahan kami bahkan belum genap 1 tahun. Sulit menjelaskan posisiku saat itu, tetapi yang jelas saat ini aku sudah menerima segala keadaan yang ada. Usai memandikan ibu dan mengganti pakaian, aku berencana akan membuatkannya bubur untuk sarapan. Tetapi saat melihat Mbah Dukun yang menangani Indah tadi berlarian keluar dengan wajah cemas. "Ada apa, Mbah?" Indah," pekiknya gemetar. "Indah kenapa?" sentakku. Indah meninggal, anaknya tidak berhasil aku ambil," jelas wanita itu dengan nada terbata-bata. "Maksudnya bagaimana?" Aku lekas melihat ke dalam, menatap langsung keadaan Indah di atas ranjang. Kepala Indah penuh keringat, wajahnya pucat, bahkan bibirnya membiru. Ada usus yang keluar dari bagian intimnya, entah itu apa. Allahu Akbar, pekikku sangat kaget. "Apa yang sudah terjadi, Mbah?" sentakku. "Saya ndak tahu, Nduk. Pas saya tinggal mengambil air, dia menjerit kesakitan dan sudah dalam keadaan seperti itu. Sumpah." Wajah Mbah Dukun ini nampak ketakutan, tetapi aku bahkan tidak bisa mencerna kalimat yang ia ucapkan. Pikiranku hanya tertuju pada satu orang, Mas Hakim. Kemana dia di saat keadaan seperti ini? Aku berlari keluar rumah menerobos kabut tebal pagi hari ini. Matahari tidak muncul, membuat pagi dengan kabut pekat terasa sangat mencekam. Desa Mas Hakim juga bukan desa yang besar, meski tidak jauh dari perkotaan. Masih banyak tanah-tanah kosong yang konon katanya tidak boleh ditempati oleh siapapun, sehingga rumah-rumah pun jarang. Aku berlari ke jalan menuju satu tempat yang biasa didatangi Mas Hakim ketika banyak masalah, terutama saat bertengkar denganku. "Mas," seruku saat melihat pria yang dulu kupuja-puja itu berdiri di depan rumpun bunga dahlia. "Bunganya indah, bisa mekar setelah sekian lama," tutur Mas Hakim yang membuat alisku bertaut. Istrinya meregang nyawa di rumah, dia malah menatap hamparan bunga dahlia ini. "Apa yang kamu ucapkan, Mas? Anak kamu baru saja meninggal dan sekarang Indah menyusul. Kamu malah diam di sini," teriakku sembari menangis. Sudah tidak bisa menahan emosi lagi. "Aku panggil warga dulu, kamu persiapkan apa yang harus kamu persiapkan di rumah. Tidak usah menangis, karena ini yang kamu inginkan, bukan? Menjadi satu-satunya," ucap Mas Hakim santai yang membuat jantungku seperti akan berhenti berdenyut. Aku memang ingin menjadi satu-satunya, tapi tidak dengan cara seperti ini. Tunggu, apa yang dikatakan Mas Hakim tadi? Aku sulit untuk mencernanya. Lanjut di bab berikutnya ya.